Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam rapat online ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, yang beranggotakan saya sendiri, Ogi Aryan Sapani, Niana Suwiti, Sipa Aulia, dan Muhammad Al-Farisi. Dan saya sendiri akan menyampaikan pemaparan kelompok saya tersebut. Pengertian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. HRIS sebagai unit organisasi yang terdiri dari personel yang mengolah data sumber daya manusia dengan menggunakan teknologi komputer dan non-komputer. Tiap perusahaan memiliki sistem untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Sistem ini dinamakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, atau disebut Human Resource Information System atau HRIS. Sistem informasi SDM merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia atau disebut MSDM dan teknologi informasi. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasipa Aulia ingin melanjutkan yang dibacakan oleh Ogi. Fungsi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia memiliki 4 kegiatan utama. 1. Perekrutan dan penerimaan, membantu membawa pegawai baru ke dalam perusahaan dengan memasang iklan lowongan kerja. 2. Pendidikan dan pelatihan selama periode kepegawaian sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan. 3. Manajemen data sumber daya manusia menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan intervensi pemakai. Kegunaan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan serangkaian proses yang mencakup pada pengumpulan bahan, peringkasan, dan penganalisaan data berhubungan erat dengan manajemen sumber daya manusia dan perencanaan sumber daya manusia. Aktivitas rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan manajer karir, komposisi dan hubungan karyawan yang menuntut informasi yang tepat waktu dan akurat untuk pengambilan keputusan. Manfaat khusus dari sistem sumber daya manusia. Pertama, memeriksa kapabilitas karyawan-karyawan. Kedua, menyoroti posisi-posisi yang para pemegang jabatannya. Ketiga, menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran pemecatan. Keempat, mempelajari komposisi usia, suku, dan jenis kelamin. Kelima, mengantisipasi kebutuhan rekrutmen. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Niana. Model Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Ada 3 model HRSI yang meliputi subsistem input. Yang pertama, SIA, Sistem Informasi Akuntansi, menyediakan data personil yang berkaitan dengan keuangan. Yang kedua, penelitian sumber daya manusia. Yang ketiga, intelijen sumber daya manusia. Database HRSI meningkatkan kerumitan masalah yang berhubungan dengan personil disebabkan oleh banyaknya peraturan pemerintah dan luasnya pilihan benefit. Membuat penyimpanan data dalam komputer sebagai suatu keharusan bagi database SDM berbasis komputer. Tersedia beberapa alternatif dalam hal ini.
dalam hal isi, lokasi, manajemen, dan masukan data. Database sumber daya manusia dari lingkungan. Yang pertama, ada database perusahaan eksekutif. Yang kedua, database universitas. Yang ketiga, database agen tenaga kerja. Yang keempat, database akses umum. Yang kelima, bank pekerjaan perusahaan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.